Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial bagian 3. Kita akan membahas tentang suku bunga tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan suku bunga tunggal itu? Suku bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari pinjaman atau simpanan pokok tanpa diakumulasikan ke bulan-bulan berikutnya, sehingga perhitungan tersebut akan menghasilkan besaran bunga yang sama setiap bulannya. Nah, untuk menghitung suku bunga tunggal, kita biasanya menggunakan rumus bunga N bulan. Nah, N di sini maksudnya adalah lama menabung atau lama meminjam. Itu sama dengan N per 12 dikali suku bunga dikali dengan modal. Modal di sini bisa tabungan awal atau pinjaman awalnya. Nah, N di sini itu lama menabung atau meminjamnya. Itu dalam bulan. Oke, untuk memahami tentang suku bunga tunggal ini, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Nina menabung di sebuah bank sebesar 420 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Berapa jumlah uang Nina setelah 10 bulan menabung? Nah, di sini yang diketahui, Nina menabung di sebuah bank 420 juta. Nah, ini tabungan awal atau bisa kita sebut dengan modalnya. Modalnya 420 juta. Kemudian bunganya 18% per tahun. Berarti bunga 18%. Berapa jumlah uang Nina setelah 10 bulan? Berarti jumlah bulannya itu N. N-nya sama dengan 10 bulan. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah uang Nina setelah 10 bulan. Oke, sekarang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari besar bunga selama 10 bulan terlebih dahulu. Pakai rumus ini, bunga N bulan sama dengan N per 12 kali suku bunganya berapa dikali dengan modalnya atau tabungan awalnya. Nah, di sini bunga N bulan adalah bunga selama 10 bulan. N-nya adalah 10, berarti kita masukkan N per 12 berarti 10 per 12 dikali suku bunga. Suku bunganya adalah 18%. Berarti di sini dikali 18%, 18 per 100 dikali modalnya. Modalnya 420 juta. Berarti di sini kita tuliskan 420 juta. Nah, ini langkah pertama kita bisa menyederhanakan bilangan-bilangan yang bisa disederhanakan. 10 kita sederhanakan dengan 01 yang di bawah ini. Kemudian di sini masih ada 10 dengan 1 0 yang di belakang. Kemudian 12 dengan 18 kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, yang atas 9, yang 12 sisa 6. Kemudian 6 kita sederhanakan dengan 42, sisa 1, yang atas sisa 7. Berarti tinggal 9 dikali 7 adalah 63, 0-nya di sini masih ada 6. Berarti 63 juta. Nah, ini bunga selama 10 bulan, yaitu 63 juta. Nah, yang sini kemudian ditanyakan berapa jumlah uang Nina setelah 10 bulan. Uang Nina setelah 10 bulan berarti modalnya ditambah dengan bunga selama 10 bulan itu. Modalnya adalah 420 juta ditambah dengan 63 juta. Hasilnya adalah 483 juta rupiah. Untuk contoh yang kedua, Ridwan menabung Rp1.200.000 di sebuah bank dengan bunga 15% setahun. Setelah beberapa saat, ia mengambil seluruh uangnya sebesar Rp1.260.000. Berapa lama ia menabung? Nah, di sini yang diketahui tabungan awalnya itu Rp1.200.000. Kemudian ada suku bunganya 15%. Kemudian ia mengambil uang seluruhnya, berarti tabungan di akhirnya. Jadi Rp1.260.000. Ada tabungan awal dan tabungan akhir. Nah, berapa lama ia menabung? Berarti kita mencari N-nya. Nah, sebelum mencari N, di sini ada tabungan awal dan tabungan akhir. Berarti di sini tabungannya berbunga, berarti kita cari bunganya terlebih dahulu. Untuk mencari bunga, berarti tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Tabungan akhirnya adalah Rp1.260.000 dikurangi dengan tabungan awalnya Rp1.200.000.
200.000 kita kurangi, berarti dia mendapatkan bunga 60.000. Nah, di sini untuk mencari lama menabung kita gunakan bunga N bulannya. Nah, N di sini kita kan belum diketahui. Yang diketahui baru bunga, suku bunga, dan modalnya. Besar bunganya di sini bunga N bulan itu 60.000. Nah, N-nya di sini belum kita ketahui, berarti kita tuliskan N per 12, kemudian dikali dengan suku bunganya 15%, berarti 15 per 100 dikali modal. Nah, modal di sini adalah tabungan awalnya, dikali 1.200.000. Kita sederhanakan 12 dengan 12 di sini, kemudian 100 dengan 20 di sini. Berarti di sini 60.000 tetap kita tuliskan, N tetap, kemudian 15 dikali dengan 1000, berarti 15.000. Nah, N dikali 15.000 sama dengan 60.000, berarti untuk mencari N, 60.000 kita bagi dengan 15.000. Nah, ini 15.000 kan kali, kalau kita pindah ruas ke sebelah depan atau ke sebelah kiri, itu akan jadi bagi. Kali pindah ruas jadi bagi, berarti 60.000 dibagi dengan 15.000. Berarti N-nya sama dengan 4 bulan. Jadi lama Ridwan menabung di bank tersebut adalah 4 bulan. Baik, untuk contoh yang ketiga. Sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan TISA di bank tersebut menjadi 3 juta rupiah. Berapa tabungan awal TISA di bank tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah bunganya 8%. Berarti 8% di sini setelah 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun berarti itu lama menabungnya. 2,5 tahun berarti 30 bulan. Karena 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti 12 kali 2 itu 24. Setengah tahun 6 bulan, berarti 24 ditambah dengan 6, berarti hasilnya 30 bulan. 2,5 tahun itu sama dengan 30 bulan. Kemudian tabungan TISA di bank tersebut menjadi 3 juta rupiah. Berarti ini tabungan akhirnya menjadi 3 juta rupiah. Nah, di sini tabungan akhirnya 3 juta rupiah. Kemudian pertama yang kita lakukan adalah mencari tabungan awalnya dulu. Tabungan awal di sini sama dengan modal, kita misalkan dengan M. Nah, kemudian kalau mencari bunga, tadi kan rumusnya tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Nah, bunganya itu belum diketahui besarnya berapa. Nah, ini tabungan akhirnya 3 juta dikurangi dengan tabungan awal. Tabungan awal itu adalah modal, kita misalkan M di sini. Nah, setelah itu kita gunakan rumus bunga N bulannya. Seperti ini, kita masukkan bunga N bulan itu adalah 3 juta dikurangi dengan M. Kemudian N-nya itu lama menabung. Lama menabungnya 30 bulan, berarti 30 per 12 dikali suku bunganya 8%, 8 per 100. Dikali modal. Modal adalah M. M-nya belum diketahui. Nah, ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. 0 dengan 0. Kemudian 3 dengan 12 kita sederhanakan, kita bagi dengan 3. 3 sisa 1, 12 sisa 4. 4 kita sederhanakan dengan 8. Nah, sini kita bagi 4 berarti 8 sisa 2. 2 kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 2. Yang 2 sisa 1, yang 10 sisa 5. Berarti yang ruas sebelah kiri tetap 3 juta dikurangi M. Sedangkan di ruas sebelah kanan tinggal 1/5 dikali dengan M. Nah, ini 1/5. Berarti 5 di sini adalah bagi, terus kita pindah ke sebelah ruas sebelah kiri. Kalau bagi, pindah ruas menjadi kali. 5 dikali dengan 3 juta dikurangi dengan M sama dengan M. M-nya di sini tetap ada di belakang atau di ruas sebelah kanan. Kemudian kita kalikan 5 dikali dengan 3 juta.
hasilnya 15 juta, kemudian 5 kita kalikan dengan M, hasilnya 5M. Kita kurangi, kemudian di belakang atau di ruas sebelah kanan itu tetap M, karena M belum kita operasikan. Nah, di sini 15 juta dikurangi dengan 5M kan tidak bisa. Makanya 5M ini kita pindah, jadi ruas sebelah kiri tetap 15 juta sama dengan M tetap. Nah, negatif 5M ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Negatif pindah ruas menjadi positif, jadi positif 5M. Nah, ini kemudian 15 juta tetap sama dengan 6M. 6M itu dari M ditambah dengan 5M. Kalau tidak ada bilangan di depan variabel, berarti itu ada bilangan 1. Koefisiennya 1, berarti 1 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 6M. Nah, 6M untuk mencari nilai M berarti 15 juta kita bagi dengan 6. Nah, M-nya sama dengan Rp2.500.000. Berarti tabungan awal TISA di bank tersebut adalah Rp2.500.000. Contoh yang keempat. Seseorang meminjam uang di koperasi sebesar Rp4 juta dengan bunga 18% per tahun. Jika lama meminjam 5 bulan, berapa besar angsuran yang harus ia bayarkan tiap bulannya? Nah, di sini seseorang meminjam uang di koperasi, berarti yang diketahui adalah pinjaman atau modalnya. Modalnya adalah Rp4 juta. Kemudian bunga 18%, berarti bunga 18%. Jika lama meminjam 5 bulan. Lama meminjam berarti N-nya 5 bulan. Nah, yang ditanyakan berapa angsuran yang harus dibayarkan per bulannya. Oke, sekarang kita jawab. Pertama, kita cari bunga selama 5 bulan terlebih dahulu pakai rumus bunga N bulan. Nah, N-nya adalah 5, berarti 5 per 12 kali suku bunga. Bunganya 18%. Berarti dikali 18 per 100 dikali dengan modal. Modalnya 4 juta. Dikali 4 juta. Seperti ini penulisannya. Kemudian bisa kita sederhanakan. 18 dengan 12 kita bagi dengan 3. 18 sisa 6. 12 sisa 4. Kemudian 4 kita sederhanakan dengan 4. Sisa 1 semuanya. Berarti tinggal 5 dikali 6 dikali dengan 1. Hasilnya 30, kemudian nolnya di sini. Oh iya, nolnya ini bisa kita sederhanakan lagi. Berarti nolnya sisa 4, 30 kita tambah 0,4, berarti 300.000. Itu bunga selama 5 bulan. Kemudian setelah itu uang yang harus dikembalikan, berarti modal ditambah dengan bunga selama 5 bulan. Nah, modalnya tadi kan 4 juta yang dipinjam. Kemudian bunga yang harus dibayarkan adalah 300.000. Berarti 4 juta tambah 300.000. Hasilnya Rp4.300.000. Nah, ini uang yang harus dikembalikan. Padahal yang ditanyakan adalah angsuran per bulannya. Nah, uang yang harus dikembalikan tadi kan Rp4.300.000. Jadi, uang yang harus dibayarkan per bulannya, angsurannya berarti uang yang harus dikembalikan dibagi dengan lama meminjam. Lama meminjamnya tadi adalah 5 bulan, berarti Rp4.300.000 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah Rp860.000. Nah, ini besar angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan. Sebesar Rp860.000. Baik, contoh yang terakhir. Pak Tian mendapatkan gaji Rp5.500.000 per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak Rp600.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPH adalah 10%, berapa besar gaji yang diterima Pak Tian tiap bulannya? Nah, di sini yang diketahui adalah gajinya. Rp5.500.000, kemudian penghasilan tidak kena pajaknya 600.000, PPH atau pajaknya itu 10%. Yang ditanyakan berapa gaji yang diterima Pak Tian tiap bulan. Nah, di sini
kan ada dua macam penghasilan, ada gaji dan penghasilan yang tidak kena pajak. Berarti kita harus menghitung penghasilan yang kena pajak terlebih dahulu. Caranya gajinya kan 5.500.000 dikurangi dengan penghasilan yang tidak kena pajak, 600.000. Berarti penghasilan yang kena pajak itu 4.900.000 rupiah. Itu penghasilan yang kena pajaknya. Nah, pajaknya di sini 10%, berarti kita cari besar pajaknya, 10% berarti 10/100 dikali dengan penghasilan yang kena pajaknya ini. Kita kali dengan 4.900.000. Kita sederhanakan, 0 bisa kita coret di sini, 0 ini sama 1 0 di sini kita bisa sederhanakan. Hasilnya adalah 490.000, itu besar pajaknya atau PPh-nya. Kemudian kalau sudah, baru kita bisa menghitung gaji yang diterima oleh Pak Tian tiap bulannya. Berarti gajinya tadi kan 5.500.000, kemudian dikurangi dengan pajaknya 490.000. Berarti dikurangi, jadi gaji yang diterima oleh Pak Tian tiap bulannya adalah 4.010.000 rupiah. Nah, seperti itu untuk menghitung gaji yang kena PPh atau pajak. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.